warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Panjang. Alhamdulillah sehat terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini rencananya kan mau melakukan proses pembelajaran di kelas berapa Pak? Kelas 4E. Kelas 4E. Nah, sebelum melaksanakan proses tersebut, hal-hal yang sudah Pak Carito persiapkan apa aja? Yang pertama tentunya saya menyiapkan modul ajar yang saya gunakan untuk di pembelajaran kali ini, yaitu matematika, mencari rumus luas persegi dan persegi panjang. Untuk pembelajaran matematika. Nah, dari pembelajaran matematika tersebut, tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang ditargetkan untuk peserta didiknya apa? Untuk peserta didik, tujuan yang ingin dicapai yaitu anak-anak dapat menemukan rumus luas persegi dan persegi panjang menggunakan persegi satuan. Berarti ada penggunaan media juga ya? Betul sekali. Berarti untuk fokus pengembangannya atau yang menjadi fokus dari pembelajaran pada saat itu, Pak Carito menekankan di penggunaan media atau ada yang lainnya? Yang pertama yaitu penggunaan media tadi, terus yang kedua menekankan pada dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Kenapa? Karena nanti di saat kegiatan anak-anak dibuat kelompok-kelompok sendiri, ya. Lalu dari kelompok tersebutlah anak-anak mencoba menemukan bagaimana rumus luas dari persegi dan persegi panjang tadi menggunakan media yang sudah dipersiapkan. Berarti media dan fokus ke dimensi gotong royong untuk proses kelompok belajar yang tadi sudah disusun ya. Kemudian strategi pengelompokan belajarnya, persiapannya bagaimana Pak? Nanti apakah dilakukan asesmen awal terlebih dahulu atau sebelumnya sudah pernah dilakukan? Sebelumnya sudah pernah dilakukan Pak, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Jadi kelompok-kelompok yang sudah dibuat tadi sesuai dengan perkembangan anak yang sebelumnya sudah saya lakukan. Berarti ini menggunakan kelompok yang sama dengan pembelajaran sebelumnya ya? Betul sekali, jadi tidak ada perubahan. Baik. Terus kemudian tadi kan tertarik sekali Pak, ada penggunaan media ya. Selain itu mungkin menggunakan pemanfaatan media teknologi digital juga atau hanya itu atau ada strategi lainnya lagi Pak yang untuk penggunaan medianya? Secara umum untuk yang digital saya menggunakan LCD dan juga program PowerPoint tentang materi, tapi fokus saya adalah anak-anak itu hanya pengantar saja. Jadi dia hanya pengantar saja anak-anak untuk mengetahui bagaimana bentuk datar, persegi dan persegi panjang. Untuk mengetahui luasnya, mencari luas itu anak-anak discovery sendiri, mencari beserta kelompoknya bagaimana menemukan rumus luas dari persegi dan persegi panjang menggunakan persegi satuan. Ya, berarti di situ juga sudah terlihat ya penggunaan bahan ajar yang berdiferensiasi juga ya. Betul sekali. Selain menggunakan media konkret ya, secara kontekstual anak-anak bisa mencoba langsung. Dan juga tadi ternyata sudah mempersiapkan paparan presentasi yang dalam bentuk media digital. Nah kemudian Pak, ini mungkin bisa diceritakan nanti alur umumnya atau gambaran besarnya bagaimana proses awalnya, kemudian nanti strategi pengelompokan sampai asesmennya bagaimana? Baik, untuk strategi yang pertama kan tadi kelompok yang sudah dibuat ada sesuai dari yang sudah dibentuk sebelumnya. Lalu yang selanjutnya anak-anak mencoba mengenal materi dengan media yang saya sampaikan tadi melalui media digital yaitu LCD dan juga PowerPoint tentang bangun datar, persegi dan persegi panjang. Selanjutnya anak secara berkelompok mencoba mencari luas berdasarkan persegi satuan. Itu nanti persegi satuan dibentuk menjadi sebuah persegi yang lebih besar, lalu dihitung mengetahui berapa luas permukaannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu persegi panjang, sama halnya dengan yang persegi tadi yang menggunakan persegi satuan membentuk bangun datar persegi panjang. Lalu dari sana anak-anak bisa menyimpulkan bagaimana cara mencari luas dari dua bangun datar tadi jika menggunakan rumus. Jadi secara
secara kontekstual anak mengetahui berdasarkan satuan dahulu, lalu nanti aplikasi ke dalam rumus. Jadi anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan bagaimana mencari menggunakan rumus setelah melihat atau menemukan luas bangun datar tadi berdasarkan persegi satuan. Terus tadi kemudian terkait asesmen. Oke. Untuk asesmen yang pertama saya menggunakan menggunakan formatif atau ujuk kerja tadi setelah dipresentasikan ya. Baik, jadi ulang ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk asesmen yang pertama kan karena ini kerja kelompok, jadi saya yang pertama menggunakan asesmen formatif, yaitu penilaian berdasarkan kerja kelompok itu kan. Ya, bisa kelompok tadi, jadi penilaian observasi itu yang pertama berdasarkan kinerja kelompok. Lalu yang kedua menggunakan formatif, yaitu menggunakan latihan soal setelah anak-anak mengetahui rumus, lalu kita menggunakan aplikasi latihan pengaplikasian rumus tadi, tidak menggunakan persegi satuan lagi, tapi sudah aplikatif dengan rumus yang sudah ditemukan. Terus terakhir Pak ini Pak, untuk tadi setelah rangkaian kegiatan sudah dilakukan, pastikan di akhir kan kita sebagai guru butuh evaluasi ya, butuh mendapatkan feedback juga dari siswa. Nah, untuk terkait proses refleksinya Pak ini, rencananya mau dibuat seperti apa? Untuk refleksi pendekatannya ingin saya bawa yaitu tanya jawab. Jadi tanya jawab langsung terhadap anak, bagaimana kesan pembelajaran di hari itu, atau apakah dengan pembelajaran yang seperti saya sampaikan dengan kontekstual tadi, dengan langsung mencoba itu lebih memberikan makna yang tersendiri kepada anak, atau bagaimana nanti feedback dari anak. Jadi secara langsung saja tanya jawab pada anak. Dari situ bisa terlihat juga yang mungkin ada kesulitan-kesulitan yang masih ditemukan. Betul sekali, barangkali nanti dengan metode yang saya sampaikan atau mungkin model pembelajaran yang saya sampaikan, ada anak yang kesulitan, nanti kan bisa ditemukan saat kita melakukan tanya jawab. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Kemudian setelah ini kita coba langsung observasi di kelas ya Pak ya. Terima kasih. Bagaimana proses pembelajarannya nanti Pak Sarito lakukan. Baik, semoga sukses dan berjalan dengan lancar proses pembelajarannya, dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang memang sudah ditargetkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat tanya dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak ya. Selamat sore Pak Jan. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran di jam pertama ternyata tadi ya, untuk matematika. Nah, mungkin untuk pertama nih, setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi, ada kesan-kesan Pak dari Pak Sarito? Kalau kesan dari saya, ternyata memang anak-anak itu variatif sekali ya Pak ya. Ada yang di dalam, terutama yang di dalam kelompoknya tadi lebih aktif, atau ada catatan sendiri lah untuk mereka. Jadi perbedaan diferensiasi tadi setelah pengelompokan begitu terlihat di saat proses pembelajaran tadi. Baik. Nah, saya juga tadi sempat melihat Pak ya, Pak Sarito melaksanakan proses refleksi ya, berupa tanya jawab tadi ke anak-anak ya, dan dari hasil refleksi tersebut dan dari sisi Bapak sebagai guru, catatan refleksi yang paling mengena atau refleksi yang mungkin menjadi modal untuk perbaikan ke depannya apa Pak? Baik, yang pertama setelah saya lakukan refleksi tadi, ternyata catatan saya menemukan tidak keseluruhan anak itu misalkan mereka bisa menemukan konsep rumus menggunakan perkalian tadi ya, sudah menemukan rumus tentang mencari luas persegi dan persegi panjang. Tetapi ternyata tidak keseluruhan anak itu dapat
mengaplikasikan rumus tadi dalam bentuk angka yang sudah dimunculkan. Jadi ada beberapa anak yang dapat menguasai secara langsung perkalian 2 angka dengan 3 angka, tetapi banyak yang tidak sampai atau belum memahami perkalian antara 2 angka dengan 3 angka tadi. Berarti masih ada ditemukan beberapa anak yang kesulitan ya. Betul sekali. Hal menghitungnya. Menghitung, betul. Tapi untuk secara konsep mereka tahu ya Pak ya. Alhamdulillah anak-anak tadi secara keseluruhan karena berdasarkan kelompok ya, jadi dapat menemukan tadi saya anggap anak-anak sudah memahami bagaimana pengaplikasian pencarian luas menggunakan rumus. Jadi kan anak tadi sudah menemukan bagaimana rumus luas persegi dan luas persegi panjang. Tapi ketika diaplikasikan dengan angka, nah beberapa anak ada yang merasa, saya rasa kesulitan dalam mencari atau pengaplikasian perkalian tadi. Kendalanya berarti pada saat pengaplikasian di angka itu. Betul sekali. Mungkin ada kesulitan-kesulitan lain yang nampak pada peserta didik selain hal tersebut ketika mungkin menggunakan media tadi yang berupa benda konkret ataupun ketika ditampilkan gambar ya yang di layar proyektor tadi, ada tidak? Secara keseluruhan anak-anak tidak mengalami kesulitan karena hanya saja karena tadi yang sudah sampaikan tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi ketika anak-anak dalam artian di kelompoknya tadi itu barangkali karena tidak aktifnya karena berbeda dari yang teman yang lain dalam artian pemahaman tadi bisa jadi menjadi kesulitan bagi anak-anak itu sendiri. Jadi yang apa? Secara konsep ya, pada umumnya anak-anak mampu mencapai tujuan, hanya tadi itu yang sudah saya sampaikan. Saya tertarik lagi dengan yang pada saat kita praobservasi Pak ya. Tadi pagi kan disampaikan bahwa selain memang fokus pengembangan di media tadi berupa benda konkret dan pemanfaatan teknologi digital kan fokusnya juga mengamati dimensi profil pelajar Pancasila yang khususnya gotong royong. Nah, itu terlihat bagaimana Pak? Anak-anak memang keseluruhan menunjukkan rasa kerjasama yang tinggi atau ada beberapa anak yang mungkin acuh tak acuh atau bagaimana? Baik. Dari awal pembelajaran memang saya stimuluskan kepada anak-anak bahwasanya begini, ketika ada teman yang merasa kesulitan maka teman yang lain harus bersedia membantu di mana kesulitan yang dialami teman-temannya. Dan alhamdulillah dari kegiatan tadi barangkali memang beberapa anak ada yang memang benar-benar kesulitan dan harus dibantu oleh guru, tetapi ketika sudah teman tadi bekerja sama, saling membantu, saling mendukung, tidak tertutup kemungkinan terbantu juga anak-anak yang kesulitan tadi dari keterangan teman-temannya. Jadi tidak harus langsung saya yang mendampingi secara langsung kepada anak-anak dalam mencari konsep luas tadi. Berarti memang strategi yang digunakan pada saat pengelompokan kelompok belajar itu dibuat secara heterogen sangat membantu sekali. Selain dari sisi gotong royong, kemudian karakter yang muncul sebetulnya kan ada lagi Pak ya. Mungkin apalagi Pak yang terlihat setelah melaksanakan proses tadi selain dimensi gotong royong? Baik, secara umum kenapa tadi mungkin karena yang teman yang tadi yang pertama misalkan ya kelompok satu itu lebih sabar misalkan menghadapi temannya yang kurang dalam tanda kutip misalkan kurang mudah memahami dan saling merekrut, tapi juga kan ada yang menjadi anak kurang sabar dan sebagainya, itu bisa muncul juga dalam kelompok yang heterogen ini. Jadi tidak kesemuanya itu bisa memahami apa kekurangan yang dialami temannya. Nah, disitulah peran guru masuk untuk menutupi hal tersebut. Jadi memang yang benar-benar anak-anak tidak bisa atau kurang dalam porsi dalam kelompoknya, maka guru tadilah yang menguatkan di kelompok tersebut bagaimana cara agar satu kelompok ini menjadi solid ketika ada teman yang kesulitan bisa membantu kesulitan temannya tadi. Terima kasih. Kemudian ini Pak, setelah tadi
sudah dilakukan refleksi, kemudian ditemukan kesulitan-kesulitan yang memang masih ada pada beberapa peserta didik, kemudian tadi secara strategi diferensiasi juga coba sudah dilakukan, penggunaan media yang sudah beragam, kemudian yang menjadi rencana tindak lanjut dari Pak Sarito ketika akan mengajarkan materi berikutnya atau memperkaya materi ini, adakah atau bagaimana rencana tindak lanjut dari Bapak? Baik, untuk rencana tindak lanjut dari saya, karena tadi dari catatan saya temukan ada beberapa anak yang ternyata kesulitannya itu dalam aplikasi perkalian rumus. Jadi barangkali dari pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak yang memang di bawah dari yang lainnya, maka yang pertama mungkin saya berikan soal atau angka yang lebih sederhana dari yang lain. Nah, untuk yang sudah memahami baik itu konsep rumus luas dan juga perkalian sudah paham, maka lebih ditingkatkan lagi dalam aplikatif berupa angka perkaliannya. Berarti nanti ada strategi diferensiasi untuk memberikan anak-anak yang memang masih kesulitan itu berupa angka-angka yang lebih sederhana lagi. Tapi secara konsep tadi sebetulnya sudah memahami. Ya. Nah, baik. Kemudian selain itu, Pak, mungkin dari strategi diferensiasi yang sudah dilakukan tadi, proses lainnya ketika nanti untuk memantau, Pak, maksudnya untuk memantau anak-anak tersebut, apakah ada peningkatan atau masih itu yang dilakukan selama ini apa, Pak? Mungkin ada catatan khusus atau ada waktu-waktu khusus di luar jam atau bagaimana? Nah, untuk hal tersebut, Bapak, saya yang pertama pemantauannya memang secara klasikal. Jadi ketika pembelajaran lalu ada observasi lagi bagaimana perkembangan anak. Ketika nanti sudah meningkat, misalkan dari angka yang sederhana tadi anak sudah bisa, barangkali secara perlahan bisa ditambahkan lagi, misalkan angkanya yang lebih tinggi atau 2 angka dengan 3 angka itu terlalu tinggi, misalkan ya 2 angka dengan 1 angka, lalu 2 angka dengan 2 angka, lalu meningkat seperti itu. Tapi sebelumnya tetap ada catatan-catatan tersendiri bagaimana perkembangan anak yang kurang tadi itu bisa terpantau. Jadi misalkan yang pertama di pembelajaran pertama dengan lebih sederhana, lalu sudah menyampaikan dan paham itu, ditambah lagi dengan angka yang lebih tinggi lagi misalkan. Berarti tetap sebagai guru mempunyai catatan. Betul sekali juga ya. Betul sekali. Ini satu lagi, Pak, mungkin terkait komunikasi dengan orang tua terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, khususnya ada beberapa peserta didik yang mungkin kesulitan atau ada kendala-kendala lainnya, apakah pernah dilakukan atau pola komunikasi yang dibangun di kelas atau Bapak dan juga orang tua di rumah? Baik. Secara umum, Bapak, saya terutama itu mengkomunikasikan perkembangan anak itu melalui grup di WhatsApp. Tetapi tidak tertutup kemungkinan orang tua juga bisa ke sekolah untuk menanyakan perkembangan anaknya. Jadi khusus untuk yang memang mengalami kesulitan dalam pembelajaran itu tidak tertutup kemungkinan saya persilahkan orang tua untuk ke sekolah bagaimana mengkonsultasikan itu, atau melalui WhatsApp, bisa telepon lewat WhatsApp ataupun melalui chat dari WhatsApp. Itu sudah saya lakukan. Kemarin juga sudah ada orang tua yang menyampaikan kesulitan anaknya dalam pembelajaran, saya terima di sekolah dan saling kerjasama untuk perkembangan anak saya rasa sangat penting sekali. Jadi malah itu yang saya harapkan. Jadi di rumah bagaimana perkembangan belajar anak, lalu diimbangi dengan yang di sekolah atau sebaliknya. Jadi ketika di sekolah sudah dimaksimalkan, ternyata di rumah orang tua terlalu tidak mengekan, dalam artian pemantauan lebih kurang. Jadi ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di rumah. Nah, selama ini untuk yang terutama yang tadi kurang-kurang dalam hal pembelajaran, satu melalui grup WA saya sampaikan untuk misalkan pelatihan di rumah, membaca di rumah. Lalu secara pribadi di chat saya sampaikan juga barangkali perlu pendampingan di rumah tentang membacanya atau latihan perkaliannya dan lain sebagainya. Itu sudah saya lakukan seperti itu. Berarti memang ya harapannya tetap ada jalinan komunikasi biar sama-sama tidak ada salah satu yang lepas dari
tanggung jawab orang tua gitu ya. Dan dengan adanya komunikasi itu memang mungkin ada sedikit cerita perubahan yang pernah dirasakan oleh Pak Carito. Secara langsung perubahan mungkin tidak ya Pak ya, tetapi saya harap perlahan nanti karena sudah terjalin komunikasi yang baik, seimbang antara yang di sekolah dan yang di rumah dari orang tua, saya harap nanti lebih banyak lagi perubahan yang positif lah dari anak tersebut. Barangkali sebelumnya karena belajar ketika ada PR saja misalkan, dan sekarang tidak ada PR kan, jadi anak-anak sadar untuk membaca di rumah, sadar untuk belajar latihan sendiri di rumah walaupun itu tidak ada PR, dan semoga nanti kedepannya itu lebih berkembang lagi. Walaupun sekarang sudah terasa bagaimana anak-anak mendapat perhatian yang dari kedua sisi. Di sekolah juga ditekankan bagaimana belajar yang baik, di rumah juga mendapat pendampingan dari orang tua. Nah, itu harapannya nanti anak-anak lebih berkembang yang lebih positif lagi. Baik, terima kasih Pak. Terakhir ada tambahan yang ingin disampaikan dari Pak Carito, mungkin di-sharingkan lagi. Kalau dari saya rasa ini Pak, pembelajaran di sekolah dan itu akan berhasil juga tidak tertutup kemungkinan harus ada kerjasama dengan orang tua. Jadi ada jalinan komunikasi antara guru dan orang tua. Kenapa? Karena agar ketika yang di sekolah disampaikan di rumah juga mendapatkan porsi yang sama. Jadi tidak terputus setelah misalkan di sekolah belajar dengan maksimal, kita mendapat anak-anak dimaksimalkan perhatian dari guru, tetapi ketika di rumah anak lepas, mungkin malah banyak bermain gamenya atau bermain PS-nya dan sebagainya. Jadi saya rasa kerjasama dan komunikasi guru dengan orang tua ini sangat baik sekali untuk perkembangan anak. Ada lagi Pak? Bapak saya rasa gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing di sini Pak ya. Jadi secara kesimpulan saya akan menggarisbawahi terkait tadi refleksi yang sudah dilakukan, sudah ada tindak lanjut dari Pak Carito juga bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Untuk ke depan rencana tindak lanjut tadi yang sudah digali pun, yang sudah direncanakan, harapannya otomatis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran pada peserta didik khususnya kelas 4E. Terus kemudian poin yang penting juga, memang kita tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, sebagai guru kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan atau komunikasi yang baik dengan orang tua. Bagaimana perhatian di sekolah, ada timbal balik perhatian juga yang ada di rumah. Jadi tidak berjalan sendiri, tapi harus sama-sama beriringan. Dengan begitu otomatis insya Allah ke depan pembelajaran, kemudian karakter anak-anak bisa lebih baik lagi. Itu ya harapannya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya untuk berbagi. Semoga ke depan menjadi lebih sukses, lebih lancar, dan anak-anak bisa lebih optimal dan bermakna dalam pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.